mempunyai Allah yang tak terbatas, Allah yang tak terbatas dan sanggup menyembuhkan kami, sanggup mencukupkan, sanggup Tuhan menolong untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati setiap kami yang hadir, bahkan yang masih dalam perjalanan, Kau sertai Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul memuji menyembah-Mu, dan rindu Tuhan Kau puaskan dalam firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau urapi setiap kami Tuhan, yang otoritas kehadiran Allah turun di tempat ini, dan kami bersuka cita beria-ria memuji-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Saat kami datang menyembah-Mu, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Syukur kami, hanya Kau yang kami sembah. Amin, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ada bagiku, ada bagiku. Mari buka hatimu, naikkan sembahmu yang terbaik di hadapannya. Bapakku datang percaya, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bersama-sama katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Indahnya kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, mari sama-sama katakan pujian ini dari awal. Bapakku datang, inilah sembah kami Yesus, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi
kami, setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Katakan Bapa, Bapakku datang menyembahmu di sini, sebab kami percaya, ku percaya Kau. Amin. Tak usah kau takut, tak usah kau takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama angkat tanganmu, kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita mau lebih lagi, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Jemaat sendiri katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama kami naikkan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan, di hidupku, di hidupku. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak dari antara kita yang percaya dan datang di tempat ini dengan penuh sukacita, katakan amin. Karena sukacita pada waktu kita datang ke sini memberikan kesembuhan, memberikan mujizat yang tak terkira buat kita. Mari sama-sama kita satukan hati, satukan tepuk tangan tanda memuji Tuhan. Kita naikkan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita, amin. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka, amin, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Mari rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
Saya mau dengar kaum pria dulu memuji Tuhan. Katakan hari ini, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Kaum wanita katakan rayakan, jangan mau kalah. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama berkata hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kita yang mau bersuka di hari ini, angkat tanganmu, beri tepuk tangan di atas kepala, katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hanya bersuka dalam-Mu Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Angkat tanganmu, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Katakan bersuka citalah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Selalu Bapak dengan kasih Tuhan. Selalu duduk kembali. Petugas persembahan yang pertama boleh menjalankan tugasnya. Kita memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan kalau aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Sempurnanya anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami terlalu percaya Kau yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Oh Yesus, kami rindu setiap waktu Tuhan diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Yesus. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang menolong setiap kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sanggup pulihkan kehidupan kami. Oh, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Terima kasih yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya, amin. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kau yang percaya bahwa janji-Nya tak pernah terlambat, katakan amin. Terima kasih Yesus, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
Sekali lagi kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Begitu dahsyat luar biasa Engkau bagi kami. Pemeliharaan, pertolongan, pelindungan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dari hari ke hari. Sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu, di mana kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami haus lapar akan Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Sebabnya kami mempersiapkan hidup kami, hati kami untuk Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Telinga kami untuk mendengar. Demikian pula Tuhan pikiran kami untuk fokus kepadamu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Allah. Sucikan ruangan dan sekitar ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan memberkati firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau terima firman Allah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh kemurahan dan kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Allah, yaitu beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh mendapatkan kemenangan, pertolongan, sehingga kita dapat kembali untuk menghadap hadirat Tuhan, dan kita bersama-sama akan menerima kehadiran Tuhan. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, kami mau bertanya, siapa yang baru kali ini datang di gereja ini, tolong berdiri. Yang baru kali ini datang di gereja ini, tolong berdiri. Terima kasih Bu. Ini adalah mertuanya Mbak Dewi ya. Terima kasih dari Gresik. Puji Tuhan. Yang lainnya sudah berkali-kali datang di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang Bu. Tuhan memberkati. Baiklah, kita bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini kami mau beri tema kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya, panjang ayat ini. Saya akan membaca ayat yang pertama dan saudara ayat yang selanjutnya sampai ayat yang ke-14. Buka Alkitab saudara, kitab suci saudara, tablet suci, HP suci. Berarti suci itu dipakai dengan yang benar, dengan yang baik saudara. Ya, ini di gereja kesempatan yang sangat singkat, kita gunakan sebaik-baik mungkin. Kuasa perkataan, ini tema firman Allah. Ayatnya di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya baca ayat 1, saudara 2 dan sampai seterusnya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang.
Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, "Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali." Lalu aku bernubuat lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sesungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup ini, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. 2, 3, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Yesus, di sini kuasa perkataan. Perkataan siapa? Bukan perkataan Tuhan. Kalau perkataan Tuhan kita sudah tahu jelas, kita yakin, kita percaya perkataan Tuhan itu ada kuasa. Sekarang dalam ayat ini bukan hanya perkataan Tuhan yang ada kuasanya, tetapi perkataan umat Tuhan. Saudara, kalau saya katakan orang-orang Kristen ada kuasa. Sekarang perkataan orang Kristen yang bagaimana yang ada kuasa? Mereka yang dipenuhkan, diurapi Roh Kudus, dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka perkataannya ada kuasa dalam perkataannya. Bagi mereka yang belum dipenuhkan dan diurapi Roh Kudus, hidupnya yang tidak dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, perkataannya tidak ada kuasa. Karena hidupnya dipimpin oleh daging, oleh hawa nafsu, oleh roh manusia.
perkataannya tidak ada kuasa. Perkataan yang di dalam ada kuasa itulah perkataan yang benar. Omong sing bener, berbicara sing bener. Perkataan yang di dalamnya ada kuasa itu adalah perkataan yang benar. Nah, selama ini saudara kasih bagaimana hidup sebagai orang Kristen? Apakah perkataan saudara selalu perkataan yang benar? Saudara, apakah masih suka berbohong, suka menipu, suka memaki-maki, suka perkataan yang kotor, perkataan yang najis? Berarti itu bukan perkataan yang diurapi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh daging. Jadi ini kuasa perkataan di sini adalah di mana dalam ayat 1 dan ayat 2 tadi saudara boleh baca. Seorang nabi yang bernama Yehezkiel, hidupnya dipimpin dikuasai Roh Kudus, sehingga Roh Kudus selalu memberikan pengilhaman, pewahyuan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk mereka harus kemana, mereka pergi kemana, apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Semua di dalam pimpinan Roh Kudus. Ndak sakarepe dhewe, sak maunya sendiri. Hidupnya dikuasai, dipimpin berarti hidupnya menurut kehendak Allah. Amin saudara. Dalam ayat ini saudara baca, tadi berkali-kali disebut tentang berfirman. Berfirman. Saudara, berarti firman Alkitab ini isinya adalah firman Tuhan. Saat ini juga Allah berfirman kepada saya dan saudara. Dari ayat 1 sampai ayat 14 ada 8 kali ia berfirman, lalu ia berfirman. Berfirmanlah Allah, firman-Nya. Berkali-kali disebut tentang firman Allah. Pagi hari ini firman yang sudah kita baca. Dalam ayat tadi katakan firman untuk diapakan saudara? Dalam ayat untuk didengar. Mendengar firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi jemaat punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Punya mata tidak bisa melihat. Punya mulut tidak bisa berkata-kata. Saudara, jangan sampai hidup kita seperti ini. Tapi biarlah kita membuka hati kita untuk menerima firman, telinga kita untuk mendengar, mata kita untuk memandang Tuhan, pikiran kita terbuka untuk Tuhan, mulut kita untuk mengucapkan firman. Mengapa tadi kita membaca bergantian mengucapkan firman Allah itu? Dikatakan untuk didengar, dipercayai dan dilakukan firman Allah. Demikian pula di situ juga ada kata-kata bernubuatlah. Bernubuatlah, bernubuatlah, saudara. Apa itu bernubuat, saudara? Menyatakan terlebih dahulu peristiwa yang akan terjadi, itu nubuat. Satu contoh saudara kasih, ya 720 tahun sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan oleh Yesaya tentang Immanuel. Yesaya pasal berapa? Halo? Seorang anak telah diberikan kepadamu, dia telah lahir bagimu dan diberikan kepadamu, namanya disebut. Di mana itu? Yesaya pasal 9 ayat 5. Sudah dinubuatkan. Jadi nubuat itu menyatakan lebih dahulu peristiwa yang akan terjadi. Nubuat itu berasal dari Tuhan. Dan hanya disampaikan oleh Nabi Allah. Ini pesan dari Allah. Sebuah ilham Roh Kudus. Perkataan berasal dari Allah. Atas bimbingan Roh Kudus, itu nubuat. Bukan lu buat, ku buat, tetapi nubuat.
saudara. Kalau lu buat, saudara yang buat-buat, ku buat, saya yang membuatnya. Aku kasih, saudara di sini bukan hanya nabi yang bisa bernubuat, tetapi anak-anak Tuhan, jemaat biasa juga bisa mereka yang dipenuhkan, diurapi, dikuasai, dipimpin Roh Kudus, mereka juga bisa bernubuat. Saudara, saat hari ini firman disampaikan, ini nubuat. Ini firman Tuhan disampaikan hari ini dan pasti digenapi. Bagi yang percaya, tidak percaya, tidak menerima apa-apa, saudara. Nah, saudara kasih damis di sini dikatakan dalam ayat yang keempat tadi, ya, lalu firman-Nya kepadaku, kepada Yeskiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat 6 bagian B, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Luar biasa. Katakanlah kepadanya. Saudara, di sini mengenai tulang-tulang yang kering. Ini menggambarkan kehidupan orang Israel pada waktu itu. Keadaannya seperti tulang-tulang yang kering. Ya, saudara, mengapa dikatakan seperti ini? Dalam ayat tadi, bangsa Israel mengakui keadaan kami seperti ini, seperti tulang kering. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi pengharapan. Hilang pengharapan, habis pengharapan. Karena apa? Goncang imannya. Kalau sudah goncang imannya, maka habis, hilang pengharapan itu. Mengapa bisa seperti ini? Seharusnya umat Tuhan hanya bergantung, berharap, percaya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi bangsa ini tidak. Dia tidak bergantung kepada Tuhan. Tetapi umat ini bergantung kepada Raja Asyur. Dianggap raja itu kaya, kuat dan besar, dan dia bergantung, bergabung dengan bangsa itu. Menurut pemikiran mereka, saudara, tidak akan mungkin bisa mengalahkan Raja Asyur. Makanya dia bergabung supaya dia juga yaitu kuat, mungkin supaya dia juga menjadi kaya. Mungkin seperti itu, bergabung dengan orang kaya supaya menjadi kaya. Saudara, mungkin pikirannya seperti itu. Maaf saudara kalau saya ungkap kembali peristiwa tahun 1990 saudara. Saya ngomong begini terjadi di tempat ini. Ayo kita ke gereja yang kaya, pendeta yang kaya, supaya kita jadi kaya. Terus masyarakat, oh berarti jadi yang Kristen golek pesugihan. Saya rasanya, aduh Tuhan, kok ada seperti ini. Ini terjadi dalam tulang-tulang seperti apa? Orang-orang yang seperti ini keadaan seperti tulang. Akhirnya apa? Yaitu bangsa Asyur ini diserang oleh Raja Babel. Dan akhirnya kalah. Termasuk orang Israel ikut kalah. Dan dibawa ke Babel. Babel itu sekarang Iran. Itu Babel saudara. Babilonia. Iran, Irak, Medi, Persia. Itu Irak dan Iran itu sekarang. Akhirnya dibawa ke sana. Jadi apa? Jadi tawanan, jadi budak. Siapa yang diharapkan? Dia tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Jadi budak, jadi tawan, jadi budak. Sudah tahu jadi budak pada waktu itu. Sudah suruh bekerja, tidak digaji, diseksa. Seperti itu keadaannya. Begitu menderita, tertekan. Karena apa? Karena tidak mengandalkan Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Jadi orang Kristen yang tidak berharap lagi kepada goncang imannya, pengharapannya mulai luntur, mulai tidak lagi berharap kepada Tuhan.
saudara, seperti tulang-tulang yang kering mati. Jadi kekristenan yang mati itu Kristen yang tidak lagi berharap kepada Tuhan. Mati kekristenannya. Menghadapi masalah yang besar, tekanan yang besar, beban yang besar. Kami sudah berdoa, berseru, berharap, tapi mengapa tidak kunjung? Itu pertolongan. Akhirnya guncang imannya. Lemah, saudara. Nah, ini seperti ini. Pada pagi ini datang pada saya dan saudara. Saudaraku kasih dalam Yesus. Nah, inilah dikatakan bahwa mengapa disebut tulang-tulang kering, saya sebutkan seperti tadi. Dia ada dalam, yaitu perbudakan, dia ditawan. Tidak ada lagi suatu pengharapan. Hilang pengharapan. Tuhan datang. Saudara, bukan Tuhan memberikan langsung pertolongan, tidak. Tapi melalui yaitu Nabi Yeskiel yang penuh Roh Kudus diurapi, hidup dalam pimpinan dan kekuasaan Roh Kudus. Dikatakan, katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi kalau saudara mulai sudah kehilangan pengharapan, saudara tidak lagi saudara semangat dalam iring Tuhan karena masalah yang begitu besar, salah satunya solusinya, dengarlah firman Tuhan. Rungokno pangandikane Gusti. Sampun kita ning mirengaken omongane menungso, omongane donya. Midhangetaken pangandikane Gusti. Dengarlah firman Tuhan. Sehingga engkau akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan yang berkuasa, yang ajaib dan luar biasa. Jadi di sini yang saya tekankan, katakanlah kepadanya. Kuasa perkataan ngomong. Ini perkataan orang yang diurapi oleh Roh Kudus, saudara. Di dalamnya ada satu kuasa yang sangat luar biasa. Perkataan yang diurapi oleh Roh Kudus. Perkataan yang luar biasa. Saat ini kami mau sampaikan ada dua contoh dalam Alkitab. Yang pertama kita lihat Bilangan pasal 13 ayat 25-33 dan pasal yang keempat. Ya, pasal yang keempat. Pasal yang keempat. Kita akan pasal yang ke-14. Mari kita baca. Bilangan pasal 13 ayat Bilangan pasal 13 Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintai negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades Barnea, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri di kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk
tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawaknya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, kita lihat di sini kisah mengenai Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah perjanjian antara Allah dan Abraham. Perjanjian Allah itu kapanpun kalau dari Allah pasti digenapi. Amin. Mereka mengintai, melihat apa benar janji Tuhan. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 8 itu limpah susu dan madu. Mereka melihat mengelilingi selama 40 hari 40 malam keliling. Luar biasa, memang benar. Negeri itu limpah susu dan madu. Dan mereka membawa pulang bukti, membawa apa? Setandan anggur. Kalau sekarang setandan anggur berapa kilo? Setandan anggur sak tandan berapa kilo? Sekilo? 5 kilo? Ada yang 10 kilo? Ini satu tandan dipikul 2 orang. Bukannya kiloan, saudara. Mungkin kintalan. Luar biasa. 10 orang mereka membawa laporan. Setelah mereka pulang, mereka menjumpai Musa dan Harun sebagai pemimpin dan dia memberikan laporan. Baik didengar oleh seluruh orang Israel yang berjumlah hampir 3 juta itu, mereka mendengar laporan. Laporan yang pertama tadi ayat yang ke-25 sampai 27, waduh luar biasa. Mereka dengar, waduh luar biasa. Tapi setelah ayat 28 sampai 30, 28, 31 ya, 30 tidak. 31 sampai 3, mulai apa saudara? Adalah satu kata-kata berita yang membuat mereka ketakutan. Mereka habis tenaga. Saudara, kalau saya katakan di sini 10 pengintai ini, ya saudara, ya dia membawa kabar, kalau saya katakan itu fakta. Fakta yang dibawa, benar kan? Apa yang dilihat Jibril itu fakta. Ya, benar memang apa yang dikatakan itu benar. Tetapi dalam ayat 28 tadi apa? Dikatakan apa saudara? Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri kuat-kuat. Ayat selanjutnya bahwa dia keturunan raksasa. Raksasa itu apa? Buto. Buto hijau mungkin ya. Nah, pada waktu dengar seperti itu, bagaimana bangsa itu? Mulai gemetar. Takut. Ini kata-kata yang diucapkan oleh 12, oleh 10 yaitu pengintai. Dikatakan ayat tadi dikatakan membawa kabar, ayat 32 kabar busuk. Justru saudara kita lihat orang mendengar, tinggal 2 orang yang belum berbicara. 10 orang mereka berbicara. Saya ngomong akeh berarti belum tentu benar. Banyak belum tentu benar. Ya kan? Sekarang berbintang kebenaran. Saudara, fakta dan kebenaran beda. Hampir sama. Fakta itu adalah kita lihat yang bisa dinilai dengan logika kita. Tapi kebenaran itu firman Allah. Beda kan? Kita nanti akan lihat ke sana. Saudara kasih, kalau yang berbicara orang banyak, banyak orang yang percaya.
menerima. Tetapi kalau saat ini kabar busuk itu kabar hoax. Mudah orang mendengar, mudah orang mempercayai, dan mudah tersebar kemana-mana. Tapi hati-hati saudara, itu akan kena terjerat hukum. IT, ada hukumannya, minim 2 tahun sampai 5 tahun. Justru kabar hoax, mereka percaya, mereka menerima. Dan itu mulai zaman Musa sampai sekarang ini. Saudara kasih, makanya kalau sudah diurapi di penuh Roh Kudus, sudah dengar kata-kata itu saudara akan enggak langsung percaya. Cari sumbernya. Kalau saya cari sumbernya, apa bener apa enggak ya? Bener apa enggak ya? Bener ya apa enggak ya? Bener apa enggak ya? Saya seperti itu. Demikian pula saya dengar firman Tuhan, saya bukti apa benar sih firman Tuhan. Saya cobanya firman Tuhan. Setelah saya coba, oh ya benar. Firman Tuhan itu iya dan amin. Seperti itu saudara. Apa benar sih firman Tuhan seperti ini? Ya benar saudara, firman Tuhan. Kalau omongan orang seperti itu. Ya, apalagi pengaruh-pengaruh yang luar biasa hari ini. Saat ini saudara tahun politik ya kan. Saya tidak akan sebut. Hati-hati saudara. Sekarang sudah saling menjelekkan, saling menganu, saling begini. Itulah politik. Saudara boleh belajar, kami belajar, tapi tidak boleh. Kami kalau yaitu terjun ke politik praktis, saya diberhentikan dari pendeta. Tidak boleh. Cuma kita belajar, kita tahu. Sekedar tahu. Sekarang hati-hati ini. Ya kan? Sudah dimunculkan calon-calon. Saudara, tugas kita berdoa. Tuhan berikan yang terbaik untuk negara kami. Amin. Itu saja. Biar Tuhan yang turun tangan campur, saudara mau berbuat apa? Enggak mungkin bisa berbuat. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satupun yang membuka. Pintu kemurahan masih terbuka hari ini. Kita mau masuk atau mau tinggal di luar. Saudara kasih dalam Kristus. Ya, gampang karena apa? Perkataan manusia, ya, omongan manusia dan masuk akal. Makanya gampang diterima, gampang percaya. Dan disebarkan kemana-mana. Belum tentu itu benar. Tapi orang yang dipimpin, dikuasai Roh Kudus, mereka akan hati-hati. Jadi yang dikatakan ini perkataan yang benar. Sekarang 2 orang. Siapa ini? Ayat 30, saudara, dan pasal 14, saudara, ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun, ayat 30 saya ulangi. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Kata-kata apa ini? Iman. Ayat yang ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat itu. Ayo 1, 2, 3 ayat 7. Dan berkata, ayo sekali lagi, 2, 3. Dan berkata umat Israel, negeri yang kami lalui yang untuk diintai itu adalah, seterusnya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan masuk ke negeri, dan seterusnya, yang diberikan kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah madu dan susu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, mereka akan kita telan habis. Tadi dikatakan kita pasti mengalahkan. Di sini dikatakan mereka akan kita telan habis, sebab yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka
Sedang Tuhan menyertai kita, amin. Jangan takut. Dua orang. Ini kata-kata yang kuasa dalam perkataan. Mencoba untuk menentram mereka, waduh, mereka nangis, mereka yaitu ngamuk, mereka marah-marah mengambil batu untuk melempari Musa dan Harun. Dua orang ini juga pada waktu mereka menenteramkan dan memberikan pengharapan, kepastian, membangkitkan iman, dua orang ini juga dikerutuki watu, saudara. Jadi saudaraku, kasih hidup dalam kebenaran itu justru banyak orang yang tidak senang. Lurus, lempeng. Saudara, hidup dalam kebenaran. Kata-kata 10 orang tadi apa? Kita ini belalang. Kecil mereka pun menilai kita seperti ini. Ini dikatakan seperti itu. Mereka raksasa. Makan orang. Tetapi dua orang ini katakan, kita akan maju, pasti menduduki dan pasti kita menang. Kita akan menelan mereka habis yang menunggu negeri kita. Begitu kita masuk mereka sudah meninggalkan. Sering saya katakan sing bau rekso kota itu, negeri itu. Begitu utusan Tuhan ini masuk, mereka pergi. Amin. Percaya, saudara adalah terang dunia. Begitu saudara muncul, terang itu kegelapan akan pergi. Amin. Kegelapan itu kuasa setan, roh jahat. Kan kalau orang Kristen masih wedi sama setan, tanda tanya. Orang Kristen yang tidak punya terang, apa terangi padam, saudara. Jadi seperti itu. Nah, saudaraku kasih di sini akan saya sampaikan. Berita 10 orang tadi itu fakta dan logika. Fakta, memang faktanya seperti itu. Dan masuk akal. Tetapi ingat pagi ini saudara, menjadi catatan saudara. Fakta dan logika itu harus tunduk kepada kebenaran dan iman. Amin. Tirukan saya. Fakta dan logika. 1, 2, 3. Fakta dan logika harus tunduk kepada kebenaran dan beri kemuliaan untuk Tuhan. Tertanam dalam hidup saudara. Kalau enggak saudara menghadapi keadaan dia semakin hari semakin, saudara akan goncang iman saudara. Hilang harapan saudara. Itu memang faktanya seperti itu. Dan logika masuk akal. Tetapi harus tunduk kepada kebenaran dan iman. Kebenaran itu firman Tuhan. Dan saudara saja akan lebih panjang lagi. Apa yang diucapkan 10 orang dan orang 3 juta yang percaya tadi. Dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Jadilah seperti perkataan mereka. Kita tidak akan masuk, kita ditelan habis, dia raksasa. Benar dia. 10 pengintai dan 3 juta orang Israel yang usia di atas 20 tahun mati di tengah jalan. Tidak bisa masuk. Makanya hati-hati bagi orang Kristen kalau mengatakan anak Tuhan berkata-kata. Yang bisa masuk adalah di bawah usia 20 tahun yang lahir di padang gurun. Dan 2 orang ini Kaleb dan Yusak. Amin saudara. Maka Ibrani katakan apa? Jika engkau mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Seperti di Meribah, seperti nenek moyangmu selama 40 tahun mendengar firman Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Tidak percaya. Minggu yang lalu tidak percaya kalau Yesus itu bangkit, Yesus hidup. Mengapa tidak percaya? Karena hatinya atos, keras kepala, keras tengkuk, artinya tertutup. Ya, tertutup hatinya.
Kalau saya kata tertutup oleh gaji, oleh lemak, saudara. Sehingga sulit untuk mempercayai. Ya, kalau sudah baca dalam Ibrani pasal 3, ayat 7 sampai ayat 11, ayat 16 sampai 14. Mereka tidak mau mendengar tadi makanya firman dalam Yeskiel tadi, Yeskiel pasal yang ke-30 ayat 4 tadi. Berkatalah, katakanlah kepada mereka dan dengarlah firman Tuhan. Sehingga engkau tahu bahwa aku inilah Tuhan. Mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Bilangan pasal 14 ayat 36 sampai 38. Coba saya bacakan ya di sini. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah siapa? Yosua bin Nun dan Kaleb. Betul kan? Jadilah seperti perkataan Kaleb dan Yosua, kita pasti menang. Kita telan habis. Kita akan menduduki kota itu. Terjadi. Inilah kuasa perkataan itu. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Yang kedua, singkat saja. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37. Kuasa perkataan. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37. Saya baca terlebih dahulu. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin saudara. Bangsa Israel sedang menghadapi orang Filistin. Jadi orang Filistin dengan Israel itu seperti ini sampai saat ini, bukan hanya hari ini saja saudara, tapi mulai zaman Musa, zaman Raja Saul, zaman Daud saudara. Seperti itu. Ya, kita tidak usah ikut-ikut, itu urusan mereka. Amin. Napa ngurusi negara ni wong? Urusan negaramu dewe. Ngapa ngurusi rumah tangga ni wong? Urusan rumah tanggamu dewe, kan gitu. Ngapa ngurusi urip orang? Urusan uripmu dewe. Apa sudah benar? Itu kata-kata saya. Nah, seperti ini. Orang Filistin menghina, mencaci maki. Saat ini saudara, Allah saudara dihina, dicaci maki, direndahkan. Ya, itu mulai zaman dulu. Dia katakan kepada Saul, karena Saul melihat Daud ini masih muda, tidak pernah latihan perang, tidak pernah jadi prajurit, dan dia mau mengalahkan panglima. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kakak-kakaknya Eliab yang jadi tentara tidak berani, tapi Daud. Dan dia sampaikan kepada Saul pengalaman di dalam dia jadi penggembala, pengalaman dia menghadapi binatang buas. Dia katakan kalau binatang buas saja bisa saya buat seperti ini, apalagi orang Filistin itu. Dan Saul dia bilang, pergi, Tuhan menyertai kamu. Haleluya. Mendorong, didorong. Wis kami tidak punya pengalaman, kalau tidak iso nyanyi, wis gak usah ngelayani, gak usah begini. Napa kowe kan? Seorang saudara, orang yang Kristen dewasa, ada orang yang baru, kamu tidak punya pengalaman, gak iso nyanyi, suaramu elek, justru didorong. Amin. Wis gak usah, wis nyisini. Itu bukan orang yang dipenuhi, diurapi Roh Kudus. Mematahkan semangat. Orang semangat bekerja, semangat melayani, semangat beribadah dipatahkan. Tapi tidak.
Dan ayat yang ke-43, 44 kita baca. 43, 44. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demikian, lalu demi tongkat, lalu demi sekali lagi. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang. Betapa sombongnya. Karena dia gagah tinggi besar, Daud ada di bawah. Kalau angka itu angka berapa saudara? Angka 10. Goliat itu 1, Daud itu 0. Kecil, tidak ada artinya, sehingga dia mengatakan demikian. Tapi apakah Daud gentar? Haleluya. Tidak. Kalau sudah direndahkan, saudara diremehkan, saudara tetap semangat. Justru memacu saudara untuk semangat. Amin. Maju di dalam beribadah kepada Tuhan, layani Tuhan. Pasal ayat 45, 46. Inilah kata-kata orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Tadi saya ulangi, saudara. Fakta dan logika harus tunduk kepada kebenaran dan iman. 10 orang tadi fakta dan logika, tetapi 2 orang tadi kebenaran dan iman. Sehingga saudara, apa yang dikatakan terjadi dalam hidup, ada kuasa, saudara. Demikian pula saat hari ini. Menurut yaitu fakta dan logika, memang benar Goliat luar biasa, panglima, sudah pengalaman puluhan tahun perang dan menang, tidak ada satupun yang mengalahkan. Tetapi Daud tidak punya pengalaman apa-apa. Kita lihat kuasa perkataan Daud tadi. Ya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang. Dengan nama Tuhan berarti mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga saudara tidak menjadi tulang-tulang yang kering dan mati berserakan. Karena mengandalkan Tuhan, dalam nama Tuhan, dia katakan hari ini juga. Dikatakan bahwa akan mengalahkan engkau. Kupenggal kepalamu hari ini. Hari ini juga mayatmu dan orang bukannya dia. Tetapi tadi Goliat tadi, Daud tadi kepada seorang. Tapi itu kepadamu, Goliat dan seluruh orang Filistin akan dimakan burung mayatmu. Dalam kuasa ayat seterusnya saudara tidak akan saya baca. Apa betul? Betul saudara. Pada waktu yaitu Goliat dia mendekati Daud. Daud mengambil apa? Batu di kantongnya. Batu kecil. Bukan ketepil, saudara. Pengali-ali tahu saudara. Umban itu. Ya, tahu umban. Kalau ketepil kan begini. Itu punya umban. Tahu umban saudara. Apa yang jadi tali yang seperti ini Pak. Jadi diputar gini saudara. Setelah itu dilepas satu, larilah itu batu itu. Dan saudara baca apa yang terjadi. Tenang pas pada dahinya. Apa kebetulan? Saudara, saya mendapatkan ini saudara. Kebetulan, kebenaran di kebetulan itu artinya sama, iya kan? Tetapi saudara kasih keselamatan itu kebetulan? Bukan, kebenaran.
Goliat dia mati di tangan Daud. Goliat yang mati di tangan Daud itu kebetulan? Ya, bukan. Kebenaran. Kebenaran, saudara, benar terjadi. Mengapa kena dai? Kan hanya dainya yang tidak dilindungi. Semua dilindungi. Nah, di dahinya. Begitu dahinya kena batu bolong masuk ke otaknya, geblak dan mati. Inilah perkataan, kuasa dari perkataan Daud. Saudara, makanya kebenaran dan iman dengan nama Tuhan Elohim, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Lihat yang besar itu roboh hari itu juga. Amin saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya jadi orang Kristen kalau ngomonglah yang berkualitas. Ngomong sing bener. Omongan yang bermutu dan berkualitas, jangan asal ngomong saudara. Kebenaran yang saudara omongkan, di dalamnya ada kuasa yang sangat luar biasa. Saat ini saudara sakit, ekonomi saudara, keuangan saudara, katakan aku sembuh, aku dipulihkan, aku diberkati. Pujian tadi itu kata-kata iman, kebenaran dan iman akan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku kasih, Matius pasal 17 ayat 20 dikatakan, jika engkau punya iman sebesar biji sesari, engkau dapat berkata, dapat ngomong, pindahlah gunung ini dari tempat ke tempat yang lain, maka gunung itu akan pindah. Amin. Saat ini mungkin ada gunung yang seperti Goliat di depan saudara. Masalah, oh tidak mungkin, tidak bisa, katakan. Katakan saudara, Tuhan akan pindahkan. Dalam nama Yesus. Ini iman besar, kau akan berkata, katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah bukan saya. Demikian pula di dalam Markus pasal 5 ayat 28 dan 20 dan ayat 28 dan 34. Seorang yang sakit 12 tahun, jika sudah berusaha kemana-mana tidak sembuh, hartanya habis, sakitnya tambah parah. Dan dia berkata, asal saja saya bisa menjamah jubah, kata-katanya, bisa bertemu Yesus, menjamah jubah Yesus, aku sembuh. Amin saudara. Dia belum bertemu dengan Yesus, belum menjamah Yesus, dia masih mau berangkat. Kata-katanya, asal saya bisa. Dia berkata, dan saat itu pada waktu dia jamah ujung jubah Yesus, saat itu berhenti dan sembuhlah. Yesus katakan ayat 30, ayat yang ke-30 yaitu 4. Pulanglah dengan selamat. Pulanglah dengan selamat. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Terjadi. Markus pasal 9 ayat 23, kami undang semua bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Markus pasal 9 ayat 23. Markus pasal 9 ayat 23, kita baca dengan suara yang lantang. 2, 3, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dikatakan katamu, tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Semua bisa terjadi, suatu luar biasa. Saudara, ucapan kita, ucapan yang benar dengan iman, itu akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Saudara, berapa minggu yang lalu pembangunan tahap kedua sudah selesai. Lantas tukang, Pak Ali, Pak Pendeta, kapan dilanjutkan? Saya bilang tahap ketiga saya tidak pakai Bapak. Nanti
nanti setelah tahap keempat baru pakai papan. Setelah hari raya nanti akan kami pasang kuda-kuda dan atap. Pada waktu itu untuk bayari tukang dan itu sudah habis uang. Tapi saya katakan setelah hari raya nanti akan kami pasang kuda-kuda dan saudara, apa yang terjadi? Begitu saya ucapkan, Tuhan gerakkan seseorang. Gerakkan seseorang. Dan kalau saya kalkulasi saudara, ya, baik itu untuk beli kuda-kuda, belandar dari besi, saudara, kami besi, sama atap, sama ongkos, yaitu untuk borong. Cukup. Haleluya. Saya katakan pada waktu tidak ada apa-apa setelah hari raya. Kenapa saya percaya ini firman Tuhan? Perkataan orang beriman, orang benar, perkataan yang benar beriman di dalam ada kuasa yang sangat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jangan saudara, uang dari mana? Duit esopo. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Itu proyeknya Tuhan. Dulu ini juga gitu, pengalaman di sini saya pakai di sana. Ini proyeknya Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan hamba-hamba dan anak-anak. Demikian pula pada saat hari ini. Ya. Kalau engkau punya iman, engkau dapat berkata, ucapkan gunung yang di depan saudara. Ucapkan Goliat yang saudara. Dalam nama Yesus, Goliat roboh. Gunung ini jadi rata, terpindah saudara. Penyakit ini sembuh. Tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Datanglah dengan iman. Datanglah dengan iman. Dan saat ini saudara belajar mengucapkan kata-kata yang benar dan saudara ucapkan dengan iman, akan terjadi dalam hidup. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, masalah apa, beban apa. Mungkin sebesar Goliat, sebesar gunung. Jika saudara mengucapkan kata-kata yang benar dengan iman, Tuhan akan nyatakan kuasa yang dahsyat dan luar biasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Angkat tangan saudara dengan iman. Katakan bahwa kita punya Allah yang besar. Lebih besar dari masalah saudara. Lebih besar dari keperluan saudara. Lebih besar dari beban saudara. Haleluya, katakan dengan iman. Apa jadi masalah saudara? Allah yang besar menyatakan kuasa yang besar dalam hidup saudara. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai,
dengan iman kita punya Allah yang besar, lebih besar dari Goliat, lebih besar dari gunung. Haleluya, haleluya. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Tiada barang mustahil bagi saudara yang hadir ini. Tiada barang yang mustahil bagi saudara yang percaya. Sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan besar. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang besar, Allah yang besar, Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, haleluya. Berkatnya melimpah asada. Saya dan singer song leader musik akan pujikan ini. Saudara katakan kepada Tuhan saat hari ini, apa yang menjadi masalah keperluan saudara. Saudara seperti tulang yang kering, sudah mati, tidak ada pengharapan. Katakan dengan iman, percaya. Haleluya, 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 haleluya. Dalam perkataan saudara ada kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mendengar perkataan anak-anakmu saat ini. Apa yang dikatakan dalam kebenaran dan iman terjadi dalam hidup anakmu hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Elsa, semua nyanyi dengan iman. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Yusak maju ke depan dan berdoa. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah Bapa kami.
Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah sumber pengharapan bagi kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan, Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber mujizat kami, Engkau sumber kehidupan kami. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali kepada Engkau. Segala ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau telah berfirman kepada kami pagi hari ini Tuhan. Segala kelemahan kami, segala permasalahan kami pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah ingatkan kami. Sekalipun kuasa dunia hari-hari ini Tuhan mengganggu kehidupan kami, merintangi kehidupan kami, menghalangi kehidupan kami, beban permasalahan setiap kehidupan kami, apapun itu, sakit penyakit, apapun itu, masalah pekerjaan, masalah ekonomi Tuhan, saat-saat ini fakta dan logika ada di depan kami Tuhan, tetapi Tuhan, sekalipun fakta itu ada di depan kami, logika itu Tuhan boleh kami lihat, tetapi Tuhan, saat ini kami imani, kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang heran dan ajaib. Kebenaran-Mu Tuhan, dan iman kami saat ini, dengan iman kami patahkan segala kuasa-kuasa penghulu dunia yang mengganggu kami, yang menghalangi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sudah menerima Tuhan janji-Mu. Kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan kami, umat-Mu boleh terjadi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu Tuhan, malam pagi hari ini Tuhan, sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi Tuhan. Engkau sanggup mengadakan mujizat. Mujizat itu masih ada, mujizat itu masih terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jadilah iman kami seperti yang kami imani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini yang sudah menguatkan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat bagi kami, Bapak Gembala, Tuhan berkati dalam kehidupannya. Berikan kesehatan, kekuatan sempurna, jauhkan sakit penyakit, berkati kehidupan dan setiap pelayanannya ya Bapa. Kiranya hikmat-hikmat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan hamba-Mu, pengurapan dari Roh Kudus dipenuhi dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan acara selanjutnya dalam pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman yang indah dan menguatkan kita bahwa dengan iman sanggup mengalahkan segalanya. Haleluya. Silakan petugas persembahan kedua boleh maju ke depan, menjalankan tugasnya, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati
besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji nama Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini. Allah memberkati kita, Allah membawa kita untuk kita segala perkataan kita harus perkataan apa tadi Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ya, berkualitas, karena di dalam perkataan ada mujizat Tuhan, ada kuasa ya. Jadi puji Tuhan, sungguh indah firman Tuhan pada saat ini menjawab segala persoalan yang kita hadapi, baik yang sudah maupun yang akan. Firman itu menjadi penangkal. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini, dan terima kasih kepada Ibu Silonghi Dayati, Ibu mertua Mbak Dewi ya. Selamat. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Sulistyo, persembahan keluarga Bapak Evander, hari Rebo jam 5 sore ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Jumat jam 6 ibadah pria. Sabtu jam 10 pagi ada doa, yaitu Sabtu ini adalah doa puasa bagi jemaat ya yang ingin atau ikut bergabung dalam doa puasa. Mari doa dimulai jam 10. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum seperti ini. Senin dan Selasa ada doa malam dimulai 6:30. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Dan nah, puji nama Tuhan, kita akan selalu berdoa dan kita selalu mohon agar Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan,
yang hari ini banyak yang tidak hadir karena ya mudik, ya biar Tuhan tolong. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani, saya mohon doa sebelum doa berkat, saya mohon dengan kasih Kristus. Ibu Lia, Ibu Natalia berdoa sebelum doa berkat. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ya Bapa, kembali kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang patut untuk kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Ya Yesus, inilah kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, bersujud bersimpuh di kaki-Mu ya Bapa. Puji syukur ya Bapa, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai dengan sekarang. Kalau kami sudah mengaku, mendengarkan firman-Mu, kami ingin lebih lagi Bapa, setiap waktu, setiap saat, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Yesus, Engkau tahu setiap kami Tuhan di tempat ini, hati dan kerinduan hati kami Tuhan hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah puaskan kami dengan firman-Mu hari ini ya Bapa. Biarlah terus terbentuk dan biarlah Bapa, firman ini Tuhan bertumbuh, berbuah Tuhan, berakar terus di dalam kehidupan kami. Tidak hanya untuk hidup kami sendiri Bapa, tetapi juga bagi banyak orang Bapa. Kami bisa menyampaikan Tuhan kebenaran-Mu Tuhan kepada semua orang. Bapa, terima kasih kalau saat ini Tuhan ada beberapa banyak Tuhan dari jemaat-Mu Tuhan yang tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini. Kami percaya segala keperluan kerepotan mereka Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang terus iring, sehingga mereka Tuhan Engkau lawat Tuhan, dan besok hari Minggu yang akan datang bisa datang kembali Tuhan untuk ibadah bersama dengan kami. Juga Tuhan untuk jemaat-Mu, apabila ada yang merasa sakit Tuhan, ada sakit penyakit Tuhan di dalam kehidupan mereka, kami percaya Engkau menolong, kami percaya Engkau melawat,
Kami percaya Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka. Ya Bapa, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan Tuhan di dalam 1 minggu ke depan ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan ikut campur dari hari Senin sampai dengan Minggu lagi Bapa. Setiap kegiatan jadwal ibadah Bapa, oh Tuhan, Kau memberkati kami semua Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan dengan gembira dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, dari presiden sampai dengan tingkat RT Bapa. Kami percaya Engkau akan berikan pemimpin-pemimpin yang bijaksana Bapa. Oh Tuhan, sehingga bisa memimpin bangsa dengan negara kami dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan pendeta kami, Bapak Ali Nathanael Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Bapak untuk hari ini. Biarlah terus Kau pakai Tuhan lebih lagi, lebih heran Bapak. Dan biarlah Tuhan, kami percaya setiap keluarga, anak dan cucu mantu dan semuanya Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Angkat tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.